Pak Sani, gimana nih cara penanamannya? Oke, untuk teknik atau cara penanamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sani Tani Petani Jeruk Singosari. Nah sahabat tani, bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat pokoknya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai teknik pemilihan bibit jeruk. Kita akan melanjutkan kembali di video kali ini tentang cara penanaman bibit jeruk yang baik. Nah sahabat tani, di belakang saya ini sudah ada lokasi kebun petani jeruk Singosari yang tentunya nanti akan dilakukan penanaman bibit jeruk. Ayo kita langsung saja temui Pak Sani Tani kita, ada di sana. Check it out. Pas. Kiri lagi. 3 meter 2, 3 meter ke 6, habis itu 4,5 meter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Mas. Baik Pak. Alhamdulillah. Mohon maaf nih saya ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Ada apa? Wah, udah tanam ya Pak ya? Ini sudah ini. Loh, ini yang kemarin. Kapan Pak tanamnya ini Pak? Ini tanam 3 hari yang lalu. Ya kebetulan sekali Pak, yang melanjutkan yang kemarin itu kan. Oh. Aman. Iya. Berarti ceritanya saya itu tertagih nih ya. Tertagih janji ya. Wah, ini ada ulat nih Mas. Ya. Ya nggak apa-apa. Seneng saya kalau ada orang yang minat bertani itu. Iya. Yes. Saling berbagi juga. Berbagi, siapa tahu apa yang kita lakukan ini bermanfaat untuk orang lain. Betul. Betul, Pak. Betul. Apa yang perlu tanyakan ini? Ini Pak, apa langkah awalnya ini untuk melakukan penanaman itu gimana Pak caranya ya? Oh, Mungkin jaraknya, kenapa kok ini apa terlalu rapat apa harus? memang di lahan yang satu ini kita buat rapet Mas. Dengan rapet gini, ini jarak 3, ke sana 3. Tapi setiap 6 baris itu kita kasih akses untuk jalan. Kita buat menjadi 4,5 meter. Nah ini kan jaraknya lebar itu. Nah itu 4,5. Jadi setiap itu 4,5 itu? 4,5 itu fungsinya untuk mobilisasi. Jadi kan di kemarau kan kita juga butuh nanti apa itu mendatangkan pupuk kandang. Nah itu buat mondar-mandir atau wirawirinya kendaraan itu untuk memasukkan pupuk kandang itu. Terus nanti juga di saat panen, kalau jaraknya itu terlalu lebar kan, kebun kita kan luas ini sampai sana itu. Betul. Nah sampai sana itu. Kalau yang terlalu lebar nanti kan juga kasihan tenaga yang manen itu juga nanti kejauhan, angkat-angkatnya itu kejauhan. Nah makanya kita setiap 6 baris, jadi 3 sampai 6 baris itu kita buat 4,5. 4,5 itu kalau truk aja bisa masuk lah ya, truk aja sudah bisa masuk. Kita memang kelihatan asal-asalan nanemnya. Tapi ini tertata Pak kalau menurut Tertata. saya. Kalau itu tuh pasti itu prinsip dasar untuk nanem Mas. Karena kita mikirnya kan jangka panjang, nggak mungkin kita harus sekaligus gitu. Hanya saat ini enggak. Untuk akses perawatannya gimana, akses nanti panen gimana, itu sudah harus kita konsep dari awal. Nah itu langkah-langkah pertamanya. Nah sebelum kita nentukan jarak ini kan juga kita harus kenali dulu lahan kita ini. Bentuknya lahan gimana, naik turun atau datar atau hamparan seperti ini. Kebetulan aja ini lahannya kan hamparan gini. Di lahan kita yang sekarang sampai lihat ini dengan pola jarak tanam rapat. Ya kelebihannya dengan jarak rapat seperti ini, otomatis dalam satu lahan itu muat banyak atau populasi pohon itu bisa banyak. Hasil Ya, panen juga pengaruh secara otomatis pengembalian modal awal lebih cepat. Nah itu. Tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya perawatannya harus intensif ya. Kontrolnya atau monitoringnya terutama tajuk daun atau kanopinya itu
otomatis harus kita rajin ngontrol. Iya, Kalau tidak nanti antara tajuk daun dan tajuk daun ini dan ini nanti sudah terlalu rapat juga. rapat nyatu, nanti juga kurang sehat bagi tanaman. Iya. Nanti sirkulasi cahaya matahari tidak bisa menembus, juga kurang sehat tanaman itu. Lanjutnya bagaimana Pak untuk cara penanamannya itu, apa ada ini khusus Tekniknya? Ya, penanaman itu? Mungkin ya setiap petani itu bebas Mas, setiap petani itu bebas untuk menentukan pola tanam, teknik tanam, dan yang lain-lain. Petani itu bebas, tapi semua itu ada, ya tadi itu loh, plus minusnya. ada plus minusnya. Kalau kita buat, kenapa kita buat sederhana seperti ini? Pertama menghemat biaya, ya, menghemat biaya. Itu yang pertama. Karena perawatan itu juga masih banyak kok, masih ke depan tuh perawatan masih banyak. Jadi kita buat aja tanam sederhananya, tapi tidak mengurangi konsep dasarnya atau prinsip dasarnya. Karena tempat tanaman ini berada di tanah, hal yang mutlak kita lakukan penggemburan tanah. Nah, itu penting, Pak, betul. Itu penggemburan tanah, itu mutlak. Nah, ya. Kelihatannya tanah ini biasa, tapi sebenarnya tanah ini sudah kita bajak, kita olah dengan traktor itu dalam bajaknya. Karena kan nggak setiap konstruksi tanah itu di masing-masing tempat sama kan, Pak? Ya betul, setiap tanah itu setiap daerah, setiap lokasi itu mempunyai tekstur dan kesuburan tanah yang berbeda. Oh, iya. Nah, makanya kenapa tadi saya bilang kenali lahannya dulu. Oh, kenali lahan. Mulai bentuknya, mulai luasannya, mulai kesuburannya, kita kenali dulu lahan ini. Kebetulan kan lahan ini ya, ini sudah ada tuh ini. Nah, kita sudah kenal, artinya sudah kenal, sudah paham bagaimana perawatannya. Nah, inilah kita bikin konsep seperti ini. Populasi lebih banyak, pengembalian modal awal lebih cepat. Nah, terus langkahnya kalau sampean mau nanem, langkah pertama sampean olah. Nah, kita bajak dulu. Pengolahan lahan. Pengolahan lahan itu kalau saya menggunakan bajak Mas untuk menghemat biaya. Kalau menggunakan tenaga nyangkul ya kayaknya segini nih ya. Waduh, sampai habis musim nanti nggak selesai. Iya. Jadi kita manfaatkan teknologi juga lah ya. Iya, kita bajak. Seperti itu. Kita traktor, kedalamannya paling enggak ya kalau traktor itu bisa mampu 40 sampai 50 cm. Nah, artinya kan lebih mudah daripada teori-teori teman-teman atau teori petani yang lain kan digali 40 kali 40 dalam 40. Itu kan terlalu, ya bagi saya kalau ada yang lebih simpel, lebih efisien, kenapa kita nggak menggunakan cara itu aja? Kita bajak aja. Nah, karena ini tanahnya kan sudah gembur semua. Jadi perakarannya pun juga mudah untuk menembus tanah ini. Ini gembur kali ini. No. Nah, gembur sekali ini. Nah, ini perakaran juga gampang menembus. Nah, sekarang kita biar lebih serunya nih Pak. Saya pengen tahu untuk teknik penanamannya itu lebih detail lagi. Oh, ya, biar praktek langsung. Nah, itu kerja kita di sana itu. Nah, kita langsung ke sana nggak apa-apa, nanti biar tahu cara nanamnya gimana. Nah. Kan kebetulan juga mau nanam juga kan? Ya. Ya, kalau cerita tok nanti malah nggak tahu kita ya. Kita langsung ke sana. Di sini Mas, sebelumnya kita ukur dulu jarak tanamnya sesuai yang kita inginkan. Kemudian tanah kita gali seperti ini. Nah, nggak usah terlalu lebar, dengan kedalaman kurang lebih 40 cm. Kemudian kita potong bibit di bagian bawah polybag
Ini kurang lebih 5 cm dari bawah. Nah, sini kan kita lakukan pemotongan. Nah, ini Mas, kalau kita menemukan akar yang bengkok seperti ini, ya kan ini bengkok ini. Nah, kan bengkok. Kita lakukan pemotongan di atasnya akar yang bengkok ini. Tujuannya apa? Supaya akar yang tumbuh nanti bisa menyebar sehingga penyerapan unsur hara di dalam tanah bisa maksimal. Kita potong di atasnya bengkokan ya. Kita potong. Nah, seperti ini. Selanjutnya bibit kita taruh di dalam lubang. Kita lepas polybagnya, kita timbun pelan-pelan, usahakan bibitnya tegak, kita isi tanah, lalu kita padatkan di sekitar tanaman ini. Selanjutnya kita tambahin, kita timbun, nah, kurang lebih 4 jari dari titik okulasi ke bawah. Nah, sini kan kurang lebih di sini kita timbun lagi dengan tujuan supaya di saat kemarau nanti tanaman itu tidak mudah layu. Nah, seperti ini Mas. Wah, gimana sahabat tani? Sudah sangat detail ya penjelasannya tadi. Tentunya menjadi pembelajaran buat kita semua bagaimana cara melakukan perawatan tanaman jeruk. Itu dimulai dari pemilihan bibit, kemudian cara penanamannya sudah kita jelaskan juga. Jadi kita tidak perlu ragu lagi untuk melakukan penanamannya ya. Nah, bagi sahabat tani yang belum subscribe, mohon subscribe dulu ya, agar channel kita ini lebih berkembang dan tentunya menambah wawasan untuk kita semua. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah senantiasa mengikuti channel kita ini. Semoga kita ke depan selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tani Tani.